Kamu nggak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan mind mapping materi 1 yaitu pengertian kognitif menurut para ahli. Mind mapping ini akan dibacakan oleh anggota kelompok 1. Kepada anggota kelompok 1 Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu menurut Jean Piaget. Kognitif menurut Piaget, kognitif adalah proses yang terjadi secara intelektual di dalam pusat otak pada saat manusia berpikir. Pada kutipan ini termasuk dalam buku tahun 2021 halaman 63. Baiklah, materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada driver. Pengertian kognitif menurut driver, perkembangan kognitif adalah istilah umum yang mencangkup segenap model pemahaman, yaitu persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Selanjutnya ada Susanto Ahmad. Kognitif adalah cara berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menilai, menghubungkan, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, menurut Neisser, kognitif menurut Neisser dalam Nuras Sakinah Daulay berasal dari kata cognition yang padanannya knowing yang artinya mengetahui. Dalam arti lain, cognition adalah perolehan, penataan, dan pengetahuan. Tahun 2021, halaman 72. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Afrilia Zirotunisa. Selanjutnya, menurut Padmodewo, pengertian kognitif menurut Padmodewo berpendapat bahwa kognitif adalah berpikir dan mengamati yang merupakan tingkah-tingkah laku yang mengakibatkan orang untuk memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Mohon maaf, sepertinya Nisa terkendala sinyal. Saya akan melanjutkannya. Menurut Padmodewo, pengertian kognitif menurut Padmodewo adalah berpikir dan mengamati merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya, menurut Susanto Ahmad, kognitif adalah cara berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menilai, menghubungkan, dan mempertimbangkan kejadian atau peristiwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Pada Nisa Rahayu. Menurut Mayres, kognitif merupakan apa sih? Menurut Mayres, kognitif menurut Mayres menyatakan cognition refers to all mental activities associated with thinking, knowing, and remembering. Terjemahannya, yakni kognisi mengacu pada semua aktivitas mental yang berkaitan dengan berpikir, memahami, dan Mohon maaf, sepertinya Nisa Rahayu terkendala sinyal. Baiklah, saya lanjutkan yang terakhir. Menurut Vygotsky, kognitif adalah perkembangan anak-anak lebih baik melalui interaksi sosial dengan individu yang lebih terampil yang ada dalam latar belakang sosiokultur. Baiklah, saya rasa itu saja materi dari mapping kami tentang pengertian kognitif menurut para ahli. Baiklah, presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah bisa tolong di stop dulu share screen-nya? Oh ya, sorry, sebentar. Udah, saya. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil dari mind map kami, yaitu ciri-ciri kognitif menurut para ahli. Yang pertama menurut Jean Piaget, yaitu memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Dari Trianto 2010, halaman 18. Selanjutnya, menurut Vygotsky, yaitu melihat lebih dekat bagaimana cara anak-anak memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dan bahasa, memainkan peran dalam proses. Teori Vygotsky memandang lingkungan sosial dan peran dewasa yang penting adalah untuk membantu anak-anak mengatasi tantangan yang hanya sedikit di luar apa yang bisa mereka lakukan sendiri. Yang ketiga, menurut Renzulli, ciri-ciri kognitif yaitu antara lain mudah menangkap pelajaran, ingatan baik, perbendaharaan kata luas, penalaran tajam atau berpikir logis dan kritis, daya konsentrasi baik, menguasai banyak bahan tentang macam-macam topik, senang dan sering membaca, ungkapan diri lancar, pengamat yang cermat, senang mempelajari kamus peta dan ensiklopedia, cepat memecahkan soal, cepat menemukan asas dalam satu uraian, daya abstrak yang tinggi, dan selalu sibuk menangani berbagai hal. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saida. Kepada Saida, silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari yang Erika baca tadi, yaitu menurut Williams. Yang pertama, berpikir lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran lancar. Kedua, berpikir luas, yaitu menghasilkan gagasan-gagasan yang beragam, mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda-beda.
Ketiga, berpikir orisinal, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang lain. Keempat, berpikir terperinci atau elaborasi, yaitu mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan, memerinci detail-detail, dan memperluas suatu gagasan. Kemudian yang terakhir menurut David Ausubel. Yang pertama, ada keterkaitan antara pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Yang ketiga, siswa memiliki kebebasan memilih apa yang dipelajari. Setiap siswa memiliki bakat dan minat dan cita-cita berbeda-beda. Konsekuensinya, cara belajarnya juga berbeda-beda. Ketiga, kegiatan pembelajaran memungkinkan siswa menyusun pemahaman sendiri. Otak anak bukan seperti wadah yang kosong tempat guru dapat menuangkan apa saja ke dalamnya. Baiklah, saya kembalikan ke Erika. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Sulistiana, izin menjadi moderator dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Fitriani, NPM A1I021021, lalu ada Ella Sulistiana, yang ketiga ada Hamida Azahra, yang keempat Helaria Karuniatri, yang kelima Merisya Penny Indriani, yang keenam Rian Kurnian Nurli Utami, dan yang ketujuh Resa Rantika. Untuk pembacaan materi, kami diwakilkan oleh Merisya Penny Indriani. Kepada Merisya dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang manfaat kognitif anak usia dini. Mengapa penting untuk mengembangkan kognitif pada anak usia dini? Karena pengembangan kognitif pada anak usia dini sangatlah penting agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar. Melalui pengetahuan, anak dapat melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh sebagai makhluk Tuhan untuk dapat berguna bagi dirinya dan orang lain. Adapun manfaat mengembangkan aspek kognitif pada anak adalah mengembangkan kemampuan visual berkaitan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, persepsi, dan tanggapan anak terhadap lingkungan sekitar. Adapun manfaat kognitif anak usia dini menurut Cameron dan Bernley 2005, anak akan berkemampuan dalam berbahasa yang baik, di mana pada kognitif ini, anak akan sangat bergantung pada bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Metode pengembangan kognitif halaman 1.22. Adapun manfaat kognitif anak usia dini menurut Carl Witherington 1998. Anak memiliki pikiran kecerdasan pikiran yang dapat digunakan dengan cepat dan tepat dalam mengatasi suatu situasi untuk memecahkan masalah. Dalam buku metode pengembangan kognitif halaman 1.20. Adapun manfaat kognitif anak usia dini menurut John Locke and Herbert 1632 sampai 1704. Anak dapat memiliki daya jiwa yang lebih tinggi seperti perasaan, kemauan, keinginan, dan berpikir. Di dalam buku metode pengembangan kognitif halaman 1.0.22. Di sini ada kesimpulan manfaat kognitif. Yang pertama yaitu membantu anak dalam melatih jalan pikiran, 2. membantu anak memecahkan soal, 3. melatih anak bersosialisasi, 4. membantu keterampilan anak, 5. membantu kemampuan visual anak, 6. membantu anak mengembangkan auditori. Itu dapat saya sampaikan, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Merisya Penny telah menyampaikan materi dari kelompok 3. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan kepada kelompok selanjutnya.
Izin share screen ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delparai Oktavia, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil mapping kami yang berjudul tahap perkembangan kognitif menurut para ahli. Di sini kami beranggotakan Sarah Saptamarga, Delparai Oktavia, Destia Balkis Pramukti, Melisa Putri Rintasi, Lydia Agustin, Lia Jelita Sinaga. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tahap perkembangan menurut Jean Piaget. Di sini saya akan menjelaskan satu, tahap sensori motorik umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap persiapan operasional umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasi formal 11 tahun ke atas. Selanjutnya saya akan berikan kepada Lia Jelita Sinaga. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu ada WK Scan. Yang pertama ada tahap perolehan, yang kedua ada tahap pencapaian, dan yang ketiga ada tahap tanggung jawab. Sekian dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Destia Balkis Pramukti. Ya, yang kedua yaitu Wikesket High. Yang pertama tahap perolehan, yang kedua tahap pencapaian, yang ketiga tahap tanggung jawab. Yang ketiga yaitu Benjamin Blount. Tahap pertama membuat rancangan tahapan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik. Tahapan tersebut biasa disebut sebagai taksonomi Blount. Yang keempat, Jerome Bruner, tahap ignitif, tahap ikonik, tahap simbolik. Yang kelima yaitu David Volk-Altshuber, belajar bermakna, belajar menghafal. Yang keenam yaitu Lev Vygotsky, Zone of Proximal Development. Yang kedua, level of actual development. Yang ketiga, potential development. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Melisa. Kepada Melisa dipersilakan. Nomor 7, Ahmad Susanto. Tahapan penguasaan konsep, 2 tahapan transaksi, 3 tahapan lambang. Oke, dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan kepada Sarah Sapta. Kepada Sarah dipersilakan. Yang kelima, David Volk-Altshuber, belajar bermakna, belajar menghafal. Yang keenam, Lev Vygotsky, Zone of Formal Development. 2, Level of Actual Development. 3, Potential Development Zone. Saya kembalikan moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan kepada Lydia Agustin. Kepada Lydia dipersilakan. Baiklah, sudah selesai semua dibaca. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami, yakni stimulasi perkembangan kognitif. Baiklah, materi 1 itu akan disampaikan oleh pemateri kami yang pertama. Kepada Eka, dipersilahkan. Menurut Vygotsky tahun 1978, cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara mengajak mereka bermain dan mulai memisahkan cara berpikir dan tindakan, objek, serta mengadopsi perilaku mengatur diri, self-regulate. Baiklah, untuk materi 2 itu akan disampaikan oleh rekan kami kepada Rahmi Alvina. Perkenalkan, nama saya Rahmi Alvina dengan NPM Al1021059. Di sini saya akan membacakan stimulasi perkembangan kognitif anak menurut Jerome Bruner. Cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara melatih anak melalui kegiatan berhitung. Sebelum anak belajar angka dengan menggunakan benda-benda nyata dan menghubungkan antara jumlah benda dengan simbolik bilangan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Untuk materi yang 3 itu akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai menurut David Ausubel, cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara menegosiasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki agar siswa selama proses pembelajaran berpartisipasi aktif. Untuk materi yang keempat itu akan disampaikan oleh rekan kami kepada Eka Sri Utami, dipersilahkan. Baiklah, menurut Jean Piaget, cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara ajak anak melakukan kegiatan interaksi dengan lingkungannya agar mereka terus memperbaiki struktur mental yang dimiliki sehingga tercipta struktur mental yang kompleks. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk materi yang kelima itu akan disampaikan oleh rekan kelompok kami kepada Sri Ramadhani. Maaf, kepada Vidya dipersilahkan. Menurut Gunarti, tahun 2008, cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara melalui kegiatan karya wisata atau dharma wisata dengan mengunjungi suatu tempat atau objek tertentu untuk mempelajari suatu hal secara lebih mendalam dan konkret. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh rekan kami kepada Sri Ramadhani, dipersilahkan. Maaf, mungkin karena Sri Ramadhani terkendala sinyal, maka saya akan membacakan bagian dari Sri Ramadhani. Menurut Permendikbud tentang kurikulum 2013, cara melakukan kegiatan yang cara menstimulasi perkembangan kognitif anak dengan cara melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu mengenal benda dengan menunjukkan gambar benda sesuai perintahnya. Maka dari itu, kami dari kelompok 5 mengenai stimulasi perkembangan kognitif menarik kesimpulan bahwa kegiatan stimulasi seperti yang telah kami sampaikan tadi, seperti karya wisata, bermain, dan lain-lain, semua jenis kegiatan itulah yang nantinya bisa mendorong perkembangan kognitif anak melalui cara berpikirnya dengan lingkungan sekitarnya, cara memecahkan masalah, hingga menanggapi lingkungan di sekitarnya. Cukup sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 5 kami mengenai stimulasi perkembangan kognitif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.